Pak Ahok, ada beberapa hal yang saya mau klarifikasi nih. Pak Ahok ini kan selalu mengatakan bahwa gubernur jujur, tidak pemimpin yang tidak korup, menjadi modal buat pemimpin Indonesia lainnya begitu, yang tidak korup. Tapi Pak Ahok sekarang sadarkah bahwa ada label Pak Ahok ini dibilang sebagai gubernur pengembang dibandingkan gubernur masyarakat DKI, atau bahkan Gubernur ada kalimat Podomoro lebih tepat, kasih topi lagi. Bahkan ada yang mengatakan Pak Ahok ini bukan gubernur, tapi karyawan perusahaan pengembang. Iya, itu sih terserah mereka kalau ngomong apapun. Sekarang kalau saya membela mereka, mungkin nggak saya minta kontribusi 15% dari setiap penjualan lahan. Terus sekarang setiap sertifikat layak fungsi dari gedung-gedung itu, mereka harus menyumbangkan trotoar dan ducting, sistem itu istilahnya ducting ya, untuk kabel-kabel bawah itu sekeliling luasnya mereka. Terus kamu naikin koefisien luas bangunan, mesti bayar kita sesuai NJOP. Nah sekarang kalau saya gubernur pengembang, saya tekan dong, tidak mau. Terus bilang saya bela pengusaha, hanya bongkar yang miskin, yang kaya enggak. Sekarang kalian sadar nggak kampung pulau tidak banjir? Saya masukin alat berat itu, 13 ruko. Dari zaman Belanda mereka udah punya ruko, saya robohin. Saya paksa bayar dia. Dia mau gugat saya waktu itu. Saya katakan saya nggak ada pilihan, sekarang Ciliwung udah gitu parah. Dia bilang saya lahir di Jatinegara. Kakek saya udah buka toko dari zaman Belanda. Bagaimana Anda bisa robohkan ganti rugi kami saja? Kan kami kan ada langganan, ada goodwill. Saya bilang nggak ada pilihan. Kamu mau gugat saya saja. Kamu mesti ingat kalau kamu gugat saya, orang miskin nggak bisa lawan orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Saya nggak ada pilihan, saya korbanin ruko kalian. Nggak pernah ada catat tuh, 13 ruko yang dari zaman Belanda saya robohin untuk masukin mulai kerja kampung pulau. Ya orang kampung pulau dirobohin, bilang saya menindas orang miskin. 13 ruko saya sikat, nggak ada yang ngomong. Kalau dibilang ras, turunan Cina lagi hampir semua situ. Jadi memang orang-orang itu kan cuma orang buta saja ngomong. Karena nggak bisa jual program, cuma maunya nyerang Ahok melulu kan. Ajak berantem, mau suruh Christiannya pukul dia sekali-sekali. Kalau gue bukan petinju kan, mau naik ring kali kan, ya kan? Naik ring juga nggak berani. Nah Pak Ahok tuh kan, tapi sadar ya bahwa ada label bahwa Pak Ahok dibilang lebih cenderung itu kan melayani fitnah orang. Sekarang kita lihat aja orang-orang susah. Berapa yang nikmatin untuk sekolah? Kita tahun ini bisa capai 740.000 lebih orang untuk kita biaya dengan KJP. Nanti kalau dia bisa masuk perguruan tinggi negeri kita kasih 18 juta. Kita lagi bikin program orang anak sekolah yang nggak mampu ini bisa beli daging sapi 39.000 per kilo per bulan. Beli ayam 10.000 untuk perbaiki nutrisi dia. Kita kasih dia bus gratis sekolah. Naik bus semua nggak bayar. Kita kasih satu dokter, satu perawat, satu bidan, tungguin. Perumahan lebih baik 36 meter persegi. Jadi logikanya nggak bela orang miskin bagaimana? Orang naik bus orang Tangerang Bekasi aku belain kok. Naik bus cuma 3,5. Terus nanti orang kaya, aku mau palakin pakai IRP, lu lewat 50.000 lu. Kau masih lewat 100.000. Ini gimana bilang gue bela? Saya nggak bela orang kaya, saya juga nggak bela orang miskin. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Tugas saya itu membuat semua orang seimbang. Tugas saya mengadministrasi keadilan supaya orang miskin pun punya kesempatan yang sama. Asal dia jujur mau kerja keras. Kalau kamu nggak mau kerja keras, dikasih rumah, kasih modal. Ini kayak PKL orang bisa nggak usir-usir. Saya cuma minta mereka tolong daftar di Bank DKI. Supaya saya tahu arus kas uang kamu. Kalau saya tahu arus kas uang kamu, saya bisa kasih pinjaman. Saya kasih pinjaman 5 juta dapat gerobak aluminium 7,8 juta. Mana ada di dunia kayak gitu. Pinjam duit 5 juta dapat gerobak 7,8 juta. Masih mau protes, ya lu gila aja lu gue bilang. Jadi itu marah juga meskipun itu orang-orang miskin? Gue marahin juga lah. Itu bukan orang miskin, Jakarta mah nggak ada orang miskin, orang kurang ajar aja sebenarnya. Orang miskin mah baik-baik aja kok. Ini yang marah-marahnya nyewain lapak. Ini ada pengembang hebat, ada pengembang PKL juga sebetulnya. Sungai-sungai direklamasi, lihat tuh. Bangsa Krukut direklamasi 20 meter, jadi tinggal 3 meter, 1,5 meter. Ciliwung juga begitu, tancap-tancapin nyewain rumah-rumahan ke orang, 10-20 kios. Kalau kita mau dorong, ya dia marah dong. Ada penghasilan, ya kamu mesti pikir, kamu preman begitu kok.
Nah, jadi mana? Yang bela pengembang mana? Pengembang PKL. Tokoh politik gitu, ketua umum partai, saya sebut saja Pak Prabowo, menyebutkan kalau tidak mendukung Sandi Uno atau yang mendukung lain, maka itu antek asing. Tanya sama beliau deh, jawabnya gue juga nggak ngerti, mungkin keseleo lidah kali dia. Namanya slip tongue aja gitu. Itu kan sesuatu, saya nggak tahu maksudnya apa, tapi kalau saya pernyataan itu benar, itu sih sebenarnya keterlaluan sekali pernyataan. Mungkin konteksnya begini, soal reklamasi nih Pak Ahok. Maksudnya asing-asing gimana? Soal reklamasi nih Pak Ahok, bahwa itu akan dibangun begitu untuk Sekarang properti. reklamasi saya tanya. Bentar, saya selesaiin dulu. Reklamasi, properti, dan properti itu memang investasi dari para pengusaha mainland atau dari Tiongkok. Kata siapa? Nah itu dikaitkan Sekarang bahwa kata siapa? ketika Pak Ahok berkuasa lagi, maka itu hanya akan membuat dominasi perekonomian Cina di Indonesia. Itu kan namanya rasis otak lu kalau gitu, otaknya. Nah terus Anda bilang pulau ini nanti beli dari mainland China beli. Sekarang pakai otak pelan-pelan gitu ya. Harus dengar baik-baik ini. Semua pulau hasil reklamasi itu sertifikat punya DKI. Kamu bikin sertifikat di atas sertifikat saya itu hanya 30 tahun. Waktu kamu nyambung itu kena bayar 5% HPL. Kayak Ancol sekarang teriak. Ancol kan reklamasi. Terus setengahnya buat fasum-fasos. Setengah lagi kira-kira lah ngambil gampangnya gitu ya. Yang bisa dijual 5% untuk kami. Lalu yang bisa kamu jual saya minta 15% NJOP buat bayar kepada kami. Ngembangun rumah di atas 5%. Supaya pegawai-pegawai yang tinggal di pulau, yang kerja di pulau bisa dapatin subsidi yang murah. Salah di mana coba? Makanya saya tanya gitu loh. Bagaimana bisa asing menguasai pulau ini? Asing menguasai saham kita apa nggak lebih parah? Nambang kita dikuasai asing apa nggak lebih parah? Yang ngomong tanya deh, pernah nggak perusahaan kamu jual ke investor asing? Waktu jual investor asing tuh pakai konferensi pers bangga banget. Saham saya diakuisisi oleh perusahaan ini, kok bangga? Kok kamu nggak bilang nasionalisme? Jadi kalau konteksnya bahwa itu sebenarnya sudah diinden oleh pengusaha-pengusaha Tiongkok gitu. Dari mana? Dia mau inden juga pengusaha Tiongkok nggak goblok, sertifikat punya kita kok. Bukan karena saya turunan Cina lalu saya anti Tiongkok. Saya beli nggak bus Tiongkok? Enggak, saya beli yang Eropa. Scania, Mercedes. Iya dong. Hubungan kita begitu baik. Jadi jangan nasionalisme sempit jadi chauvinis karena politik. Udahlah, saya kira dia cuma salah ngomong saja lah. Jadi Pak Ahok ini nasionalis sejati gitu. Mau bilang Kalau bahwa nasionalis sejati bukan chauvinis ya. Nasionalis sejati adalah orang yang bisa memanfaatkan hubungan internasional untuk kepentingan rakyat kita. Kita bukan anti asing. Pak Ahok kan Pak Ahok sering memang melawan pemikiran dan Saya nggak pernah ngelawan orang, kok cuma orang aja beda arah sama saya. Orang pintu bener ke sana kok, saya ke sana kamu ke sini ya tabrakan kita. Pak Ahok ini kan berani gitu ya, udah minoritas. Nggak berani juga. Ada siapa gue berani? Lu suruh lu nyanyi, gue nyanyi, palas-palas deh. Kalau gue berani, gue tolak deh tadi. Kalau di sini ya gue takut. Maksudnya Pak Ahok gini, kan ada tulisan dari mantan Kasum bahwa dengan sikap Pak Ahok yang meledak-ledak, marah, keras gitu, itu memancing sentimen rasisme. Karena dianggap bahwa ini berbahaya gitu. Dan banyak kemudian yang termakan bahwa sikap itu tidak patut dimiliki oleh seorang pemimpin yang kebetulan memang dia minoritas. Justru saya mengatakan yang ngomong itu nggak ngerti tentang kebangsaan, nasionalisme. Kalau Ahok mau ngomong apa ya Ahok, nggak ada hubungan dengan turunan darah saya. Ya kamu juga nggak tahu saya punya turunan darah Thailand dari nenek saya. Saya ada turunan darah Melayu dari nenek saya. Nggak bisa dong jadi patokan. Kalau Ahok nggak baik ya Ahok yang masalah. Kenapa mesti nyangkut turunan, nyangkut agama saya gitu. Justru yang ngomong itu yang nggak ngerti, itu yang namanya provokator, provokasi. Dan ada insiden seorang pemuda yang kemudian dipukulin, bilang Ahok. Ahok. Itu namanya mau menteror Ahok, bukan mau pukul dia. Sama Ahok nggak berani kok udah ngancam saya berapa kali. Ya kan, lu kira gampang. Itu pengecut aja, cuma pengen teror aja. Kita lagi cari nih. Ya si pengecut kita temuin, lagi suruh polisi cari. Kalau temuin kita gebuk balik, pidana aja. Cari gitu loh, belagu amat lu kira negara ini bisa semau lu gitu loh. Itu gaya-gaya teror yang orang ngomong kayak tadi tuh gayanya itu.
mau teror orang supaya orang takut gitu loh. Lu kan kita takut. Makin kaya juga makin takut mati gua tadi. Nah, kalau dengan situasi ini itu tetap tidak akan mengubah gaya komunikasi seorang Basuki Cahayapurnama. Ya gua udah bilang kan, nasib gua ini ya susah jadi gua nih gimana tuh. Jadi maksud saya ya hidup ini ya bukan soal berapa lama lu hidup. Lu berguna apa enggak gitu. Ya kan kayak gitu aja. Yang penting kan lu itu meninggal kan lu dikenangnya yang penting kan. Karena gini, kenapa saya tanyain itu Pak Ahok? Karena gini, oke, katakanlah secara kebijakan atau apa perbaikan dilakukan oleh DKI Jakarta, banyak orang kemudian mengakui itu. Tapi kenapa ada semacam orang meragukan Pak Ahok adalah lebih pada gaya komunikasi. Nah, gaya gue baik-baik aja ngomong. Nggak perlu ada yang diperbaikin. Ya apa yang gue kurangin itu kan masalah bahasa kan. Misalnya saya ada pernah politisi yang mau membranding orang, santun itu nggak menjadi saya pernah nggak memaki orang dengan kata binatang? Nggak pernah. Saya nggak pernah semarah saya apapun, saya nggak pernah marah orang dengan bahasa binatang. Enggak. Ini kan cuma soal persepsi kita kan. Saya pikir semua orang tiap pagi ke toilet toh. Kan biasa saja. Tapi nih, Ahok janji nggak akan ngomong kotor lagi. Makanya aku udah gak mau ngomongin lagi kata-kata yang tadi. Supaya gak kamu edit kan. Ya, supaya gak kamu edit ya udah deh. Santun. Pak Ahok nggak berasa terancam kalau ada calon yang brandingnya santun? Sebenarnya gini aja lah. Masyarakat kita itu mesti dididik secara demokrasi. Kita ini udah 71 tahun merdeka. Nanti orang bisa ngerti kok mana yang pencitraan, mana yang pengaturan. Jadi saya kira nggak usah khawatir lah kalau memang kamu mutiara mau dibuangin di kubangan kerbau juga mutiara, pusing amat. Saya pengen tahu seperti apa Pak Ahok di rumah. Tanya aja sama bini gue. Saya mau panggil dong Ibu Veronica Tan. Silakan Bu. Ini hebat juga bisa bawa bini gue datang loh. Begini Pak Ahok, sehebat-hebatnya Bapak memimpin DKI Jakarta, tetap lebih hebat perempuan yang di belakang Anda. Makanya jangan bawa ke sini, aku istiqomah. Suami takut istri kalau di rumah. Bawa ke sini jadi repot singkatannya. Isti apa tuh namanya? Oh, berarti selama ini galak karena pelampiasan di rumah nggak bisa ya? Oh, begitu. Gak usah panas-panasin, masih laki lu pakai sini. Tanyain juga. Bu Veron, Pak Ahok ini gimana sih orangnya, Bu? Mana berani dia ngomong jelek. Kayak gini loh. Kayak gini. Itu biasanya kalau orang Inggris bilang speechless, orang Tionghoa bilang bohwat gitu. Gimana mana yang paling tepat definisinya? Ntar malam tidur di bawah satu. Bu, kayak apa sih Pak Ahok, Bu? Habis kebanyakan ngomong di rumah diem. Oh gitu. Karena udah capek ya. Berarti Ibu termasuk yang senang semakin banyak Pak Ahok bicara di luar, semakin pulang tinggal bobok. Bu, kalau mendengar-dengar berita gitu kan Pak Ahok dibilang nggak santun, kasar gitu. Ibu merasa terganggu nggak sih, Bu? Di rumah nggak gitu sih. Di rumah nggak gitu? Di rumah beneran pendiam? Main remote TV aja? Setel-setel remote. Setel remote? Beneran? Diem? Ya kan ada anak-anak ya. Oh, jadi kalau marah ke anak-anak juga... Gue lihat ke lu Gak aja pernah deh, lebih enak deh. Gak cocok wawancara ada gua lu. Soalnya rumah nggak pancing sih. Kalau di luar kan suka dipancing. Oh, jadi salah kalian semua. Suka mancing-mancing ya? Iya. Bu Veron, tanggal 5 September ya, anniversary? Tanggal berapa?
6 apa? Tanggal berapa? Nyontek di mana? Tanggal berapa Bu Veron? 5 apa 6? Tanggal 6. 6 September, happy anniversary ya. Yang keberapa anniversary-nya? Yang keberapa? Kayak mau dia dong. Lupa gua. Tanya dia lah. Lupa gua. Pasangan yang aneh. Yang keberapa Bu? Tinggal hitung aja. Menikah tahun? 97. Terus dapat apa? Bulan madu kedua. Kemana? Kali jodoh. Bu Veron, Ibu sebenarnya ini nggak deg-degan nggak ngelihat jalan politiknya Pak Ahok? Atau sebenarnya benar seperti yang waktu itu Ibu lebih berharap udahlah ada beautiful exit, good exit waktu itu? Udah lama sih seperti ini. Dari Belitung juga udah kayak gini. Dari gitu ya? Dan udah nggak ada obatnya lagi? Iya. Mau ditakutin apa? Orang dari dulu begini, sekarang juga gitu. Ibu tabah ya Bu ya? Dengan tabah, nggak tahu masalah, antara hun-hun gitu. Antara sadar nggak sadar. Jadi semua guncangan politik ini gimana? Seorang Veronica Tan yang bisa dibilang jauh dari kehidupan politik ya, tapi kan dari Belitung sudah. Sebenarnya udah imun nggak? Udah kebal. Sudah kebal? Ya jalanin aja, habis gimana? Susah sih kalau dipancing udah kayak gini. Salah yang mancing lagi. Ya kita jalanin aja. Asal ya maksudnya biar masyarakat yang lihat aja sebenarnya apa yang dilakukan Bapak. Dulu kenalnya di mana sih Bu? Kok bisa mau sama yang beginian? Ya ditipu-tipu dikit lah. Kenalnya di mana gitu? Ya lumayan penipu sih. Ditipu gereja. plus dipaksa. Oh kenalnya di gereja. Ya situ bisa aja cari jodoh tempatnya ya. Masa di diskotik, nongkrong nggak kelihatan. Modusnya biar kelihatan baik hati ya. Oh, terus langsung mau sama Pak Ahok? Enggak. Enggak? Kayak gini, Dari dulu udah kayak gini? liatin dulu. Ya, Dari dulu udah kayak gini? Wah. Preman. Preman? Preman? berani. Berani. Oh, tapi akhirnya apa yang membuat Ibu jatuh dalam lubang percobaan ini? Diajak kawin langsung. Nggak dipacarin. Diajak kawin langsung nggak dipacarin? Mau? Enggak. Itu namanya trik. Kalau saya kasih tips untuk laki-laki yang belum punya istri. Waduh. Kalau mencari istri jangan pernah bilang mau nggak jadi pacar saya, jangan. Langsung tembak aja, mau nggak jadi bini gua. Itu lebih serius. Kalau jadi pacar bisa bohong lu. Kalau jadi istri kan beda. Beda. Tuh, dengerin tuh yang masih bujangan-bujangan itu. Beda 9 tahun kan? Berarti Ibu waktu itu Pak Ahok udah kerja, Ibu ABG. masih ABG. Situ tahu aja korbannya ya. Dicari yang gak seumur, biasa bisa dibodoh-bodohin. Kata bapak gua, itu masih kurang lu. Gua sama mak lu beda 16 tahun. Laki sama perempuan kamu hidup ini, nanti perempuan lebih cepat tua kata bapak gua. Biar dia yang urus lu dibilang, itu bapak gua bilang. Oh. 16 tahun. Jadi maksudnya, Lu baru 9 tahun, kalah sama gua kata bapak jadi gua. kurang muda nih. Udah jangan ngomong gitu, bahaya. Ngomong ini bahaya. Takut. Makanya kan lu mancing-mancing ini bahaya nih. Takut. Apa yang waktu itu kenapa? Selain memang usia 9 tahun, masih sekolah, ABG, Pak Ahok udah kerja, selain bisa mudah ditipu, apa yang Pak Ahok lihat dari Bu Veron? Ya, aku pikir gini aja lah. Ini orang bisa main piano, bisa nyanyi. Siapa tahu satu hari gue jadi pendeta. Ke kampung ada yang nyanyi juga main musik. Habis gue nyanyinya fales, main musiknya nggak bener. Nah, cari bini yang bisa dong. Masa lagi kebaktian duka orang mati, terus kau nyanyi fales kagak tune in, orang mau nangis ya ketawa. Wah, kacau tuh. Yang mati bangkit barah sama gue lagi. Lu pendeta fales tuh, udah kaget. Belajar nyanyi lagi lu, kagetin. Tapi waktu itu saya pernah baca Pak Ahok itu jatuh cinta sama Bu Veron karena lihat kakinya. Itu kan pelajaran dari mak gua.
Supaya kalau mau lihat cewek yang bagus tuh lihat dari kakinya dulu, hoki apa enggak. Itu kata mak gua. Ada apa di kakinya Bu Veron? Kalau kaki lu ya hoki lah nih, betisnya lumayan. Nyebelin emang dia ya. Kalau Bu Veron, kenapa tuh akhirnya nggak pakai pacaran terus mau dikawinin? Dipaksa. Dipaksa. Saya waktu itu baca Bu Veron, waktu kan anak Medan Bapak kan? saya udah mau meninggal. Oh. Ya jadi bapak saya kan udah ketemu kanker, udah stadium 4, tinggal berapa bulan lagi. Jadi kan orang Tionghoa kan pengen punya menantu gitu kan. Jadi udah, jadi harus menikah. Ya udah aku datang ke maknya bilang. Maknya kaget waktu itu, anak gua bunting ya? Oh enggak. Enggak, kita orang gereja nggak bunting-buntingin dulu nih. Tapi ya kan dia kaget kan, gue bilang bapak gue udah mau meninggal, rumahnya juga lihai itu. Gue maunya tanggal yang baik ya, itu bulan 8 ya, 6 September kan. Masih ada restoran ya, aku yain aja dulu, padahal gue juga belum pesan tempat tau gak. Nah aku tahu pasti penuh nih, jadi gue telepon penuh, tapi katanya jam 12 siang orang yang nggak bayar berarti batal. Ya aku tungguin aja ke restoran tuh di Nelayan. Jam 12 kakak datang, udah gue bayar punya gue ya cop ya. Nah, Cop ya? Gila udah lama banget tuh kita nggak dengar kata cop ya. Tahuan angkatannya. Tahuan angkatannya cop ya. Bu Veron waktu itu saya baca, karena ibu kan gadis Medan ya. Dari Medan, beliau kan dari Belitung. Ibu gadis kota dan beliau adalah? Pria kampung. Pria kampung. Tapi dia kira gue orang megapolitan. Pakai dasi. Oh pakai dasi? Iya dong. Jadi begitu bapak gue meninggal, baru ikut pulang, ngantar jenazah, besoknya dia baru cerita. Gila ya, dia cerita sama calon ipar, saya juga istri adik. Kita nggak pernah sangka ya, mereka tuh dari orang kampung banget ya. Kok kelihatannya kok kayak modern bener gitu loh. Perlente gitu ya? Iya dong. Pakai dasi, sepatu mengkilat. Kita kan yang dari kecil udah dilatih dengan baik, nonton film cowboy pakai kickers, wah dulu kan gaya. Pakai belly kan udah gaya dulu. Punya sendiri? Ya, adik gua kan sekolah di Swiss ya, kirim terus dong sepatu belly itu. Gak ada orang kampung, dulu kampung banget sih emang. Dulu ya, sekarang sih lumayan lah orang datang juga, kampung Laskar Pelangi kan, kampung Ahok. Pak Ahok, siapa yang paling berjasa pada Pak Ahok sehingga sampai pada posisi politik seperti sekarang? Ya Tuhan ya paling berjasa dengan orang. Of course. Kalau manusia, ada nggak seseorang yang dianggap berjasa membuat Pak Ahok bisa berada dalam percaturan politik nasional? Susah gambarinnya. Sebut satu boleh, dua boleh, tiga boleh? Jadi banyak sih, banyak pihak ketemu ngomong. Tapi banyak juga pihak yang menurunkan semangat kita kan. Udahlah Ahok, ngapain sih lu masuk politik? Lu mending dagang aja lah, dibenci orang ngapain sih? Banyak juga yang kayak begitu. Kalau tokoh politik besar yang Pak Ahok selama ini anggap memberikan dukungan, mau ikut kampanye, apakah seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur paling juga dianggap orang paling yang berjasa? Mau kampanye, ya Gus Dur kasih semangat aja lah ya. Waktu kita gagal di Babel, kan saya bilang gugat ke MA waktu itu. Ya Bang Gus, udahlah Gus, gak usah gugat-gugat lah. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Gus Dur kasih semangat. Ikut kampanye juga Gus Dur ya? Kampanye. Dia bilang siapa bilang. Jangan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa. Dia bilang, itu Gus. Tadi Gus Dur kasih semangat seperti itu. Gitu. Tapi bagi saya semangat tuh ngomong ya oke aja lah. Kan memang mesti hidup ya jalanin aja. Tapi Gus Dur berjasa buat Pak Ahok ya? Ya Gus Dur tuh pengen supaya Indonesia itu melakukan sebuah sistem jaminan sosial. Gus Dur tertarik tahun 2004. Dari situlah Pak Ahok belajar? Jadi Gus Dur tertarik. Terus Gus Dur juga pengen Indonesia ini pengen ada gubernur turunan Tionghoa lah. Itu pikiran Gus Dur seperti itu. Supaya kita selesaikan. Jangan orang menuduh Tionghoa itu hanya binatang ekonomi, hanya mau untung. Emangnya suku yang lain nggak sama juga kalau dia serakah? Sama aja. Ada seseorang yang juga ingin mengatakan sesuatu pada Anda dan rasanya itu juga bisa dianggap sebagai suara Gus Dur yang tadi sudah Anda bilang berjasa untuk Anda.
Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Ibu Negara dari Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Sinta Nuriyah. Kejutan. Selamat malam. Selamat malam. Kita tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ibu Nur. Pak Ahok, Ibu Sinta Nuriyah sudah ada di sini sejak 6:30 malam tadi. Karena takut macet, saya bilang jam 7 syutingnya, 6:30 udah di sini karena takut macet. Jadi saya bilang, Ibu nanti marahin aja gubernurnya yang tidak bisa membuat Jakarta bebas macet. Ya, betul. Betul, setuju. Ya kan? Jadi Bu Sinta 6:30 udah di sini. Bukan salah saya, Bu. Dia yang memang macam-macam. Bu, tadi kita lagi bicara soal Pak Ahok dan orang yang tokoh yang mendukung keberhasilan atau Pak Ahok sampai di percaturan politik saat ini. Pak Ahok tuh kan dekat sekali dengan Gus Dur gitu. Beneran dekat apa cuma jualannya Pak Ahok, Bu Sinta? Pak Rosi, jauh dekat sama saja, Mbak. 5.000 banyak. Kalau masalahnya hanya kalau sampai sekarang ini Pak Ahok sering datang ke rumah untuk menghadiri call-nya Gus Dur, atau kalau kita undang pada acara-acara yang kita gelar gitu, Pak Ahok sering datang atau ketemu di forum-forum yang lain, kemudian kita saling tukar figuran dan sebagainya. Itu dianggap atau diklaim sebagai kedekatan Pak Ahok dengan Gus Dur, ya boleh-boleh saja. Gitu loh. Tapi beneran waktu itu kan Gus Dur kan ikut kampanye buat Pak Ahok, Bu. Menurut Ibu apa sih kenapa seorang Abdurrahman Wahid mau kampanye untuk seorang minoritas seperti Basuki Cahayapurnama? Ya karena mungkin Gus Dur tertarik dengan keberanian seorang Ahok. Seorang minoritas yang berani tampil untuk merebut posisi dari kelompok yang sudah dominan. Ini buat Gus Dur sangat menarik. Karena buat Gus Dur ini adalah suatu pembelajaran untuk menegakkan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ada satu lagi yang membuat Gus Dur tertarik pada Pak Ahok. Oh, apa tuh? Tapi pada waktu itu. Oh, ya, waktu itu. Pada waktu Jangan itu. GR dulu, sekarang belum tentu. Sekarang belum tentu ya. Ahok dianggap sebagai sosok yang bersih, jujur, dan terbuka. Nah itu tapi pada waktu itu loh. Pada waktu itu, bukan sekarang. Karena sekarang saya nggak tahu apakah sudah berubah atau tidak, saya tidak tahu. Nah, Pak Ahok tolong dijawab, apakah Bapak sudah berubah? Jujur aja Pak. Makanya bagi saya sederhana kan, kalau kamu mau dibilang bersih, maka kamu semua rapat kamu, semua sisi kamu harus transparan. Nah kalau kita bicara bukan kita mau istilahnya mau sombongin, mana ada pemerintah di Indonesia yang semua rapat tuh berani diupload di YouTube. Sampai semua kebijakan, sampai semua anggaran kita transparan dan tidak ada penarikan tunai. Jadi saya kira kita udah di dalam pemerintah kita tuh sudah nggak ada rahasia. Banyak orang mengatakan bahwa Pak Ahok ini kan kontroversi nih Bu. Gus Dur juga termasuk kontroversi. Ada samanya atau ada bedanya nggak Bu? Tetapi kalau kontroversinya Pak Ahok itu hanya terletak pada masalah-masalah yang menyangkut etikat dan cara komunikasi. Perlu diubah apa biarin aja? Ya harus dirubah dong. Ibu ngomong sendiri dong sama ininya Bu. Udah ngomong kok. Ya pasti itu harus dirubah. Karena buat saya seorang pemimpin itu harus bisa mengendalikan emosinya. Jangan cepat-cepat meledak, jangan cepat-cepat marah-marah. Tetapi harus mampu mendengar apapun yang disampaikan oleh masyarakatnya. Silakan Jadi dijawab Pak Ahok. Iya memang saya sih ngerti ya, kalau orang tua pasti semua, ibu saya juga bilang begitu ya. Ya saya sih pikir biasa saja. Yang kalian lihat itu kan hanya yang keluar di TV. Kalian pernah nggak nonton video saya seharian? YouTube saya. Itu kalau dihitung persentase saya marah dibanding saya terima orang itu, berapa persen sih?
Pak Ahok. Itu yang saya bilang bukan bela diri sih. Artinya apa ya? Artinya yang terjadi, TV kan selalu nunggu. Cuma makanya kenapa saya upload di YouTube semua, orang bisa lihat. Kalau cuma lihat yang di TV, yang kita baik-baik ngomong, nggak dikeluarin. Tuh, salah TV lo ya. TV siapa itu? Makanya kan keluarin cuma itu yang di image yang diulang-ulang gitu loh. Yang bahasa kotor diulang-ulang. Nah sekarang kita udah 1 tahun, Anda nonton saya terakhir kapan? Saya bilang. Anda nonton terakhir saya kapan? Itu waktu saya marah, semua orang punya sifat marah. Ini udah nggak tahan dibaik-baikin, udah nggak mau denger. Orang-orang yang pejabat kita itu, kalau dia udah main ini, kita baik-baikin dia pun ngomong baik-baik nggak mau. Dia udah kaya, lebih pinter. Ya satu-satu cara ya dipermalukan depan umum. Cuma itu satu-satu hukuman sosialnya. Nah itu memang ya pasti kontroversi sih. Nah, saya sadar betul kok yang saya kerjakan itu serba susah. Nah kalau bagi saya yang penting saya tidak memaki orang dengan bahasa binatang. Saya tidak pernah nempelin orang atau mukul orang semarah apapun. Dan siapapun yang datang pasti saya bantu. Kalau saya pecat ya itu konsekuensi. Anda juga nggak mau permalukan diri kok. Bagi saya seperti itu. Kalau cuma kata-kata kotoran manusia kamu anggap itu nggak baik, ya saya tidak akan ucapkan lagi. Dulu kenapa saya marah-marah? Karena saya nggak bisa mecat orang. Ngomong ke Pak Jokowi bilang sabar. Ya saya gertak dia. Kalau sekarang ngapain Gertak saya marahnya? Gertak orang yang mau dipecat kan. Oh, kirain gertak Pak Jokowi. Enggak dong. Nggak mungkin dong. Bos masa digertak. Nah kalau sekarang saya ngapain gertak? Kalau sekarang dia udah nggak benar, saya ngomongin, marahin nggak benar. Apa dia main politik, saya sikat aja depan. Saya pecat aja udah, pusing amat. Nah kalau kita nggak main pecat-pecat, nggak ada cerita Jakarta hari ini. Anda kira sungai bisa bersih tuh udah mecat berapa orang baru bisa sungai bersih? Itu masalah. Kalau saya dianggap mecat orang itu tidak santun, nggak ada Jakarta hari ini. Nggak ada rumput bisa hijau di mana-mana. Jadi itu, memang brandnya tuh brand yang harus keras gitu ya? Bukan, sebenarnya bukan keras. Tergantung Anda mau pakai. Makanya saya bilang kadang-kadang ini satu hal yang berbeda ya. Saya suka kasih contoh waktu itu ada anak-anak kecil datang ke tempat saya. Pertanyaannya sama gitu loh. Anak kecil gitu, anak-anak TK. Pak, kenapa Bapak marah-marah? Kenapa Bapak arogan? Lawan semua. Saya waktu itu bingung jelasin sama anak TK ini gimana jelasin. Turunin layar, diputer itu film Nemo. Turun film Nemo itu, waktu itu ikan-ikan tertangkap di jaring. Si Dory juga di dalam. Si bapaknya Nemo nggak bisa masuk. Lalu si Nemo ngotot mau masuk, karena dia bisa masuk. Bapaknya bilang jangan. Akhirnya si Nemo teriak, berenang ke bawah. Akhirnya semua mau ke atas sampai dia ngap-ngapan. Akhirnya kemudian ikut berenang ke bawah. Hasil lepas lah. Waktu lepas si Nemo itu pingsan. Yang ditolong ingat dia nggak? Enggak. Pergi. Jadi kalau kita lihat saya bilang yang Bapak lakukan itulah Nemo. Saya mau tanya sama anak-anak, apakah Nemo arogan? Seorang ikan kecil kok sok mau ngatur ikan-ikan lain untuk berenang ke bawah. Dan resikonya nggak ada yang peduli sama kamu loh, kamu terkapar. Yang peduli cuma bapaknya yang panik, pikir Nemo mati. Ikan itu mah lepas mah pergi. Saya sadar betul yang saya lakukan. Ini karena kalian salah arah. Negara ini salah arah. Pintunya udah salah. Nah saya mau katakan berenangnya salah. Bukan lawan arus. Kamu arus berenangnya salah. Jadi Itu makanya saya kasih anak-anak itu, anak-anak mulai ngerti. Video Nemo. Video Nemo. Saya pikir mesti kasih lihat video yang ini Pak. Coba kita lihat. Nah, ini mestinya. Ya, ada kirim ke Ahok. Ini Ahok kecil. Ini dibilang Ahok kecil, mungkin. Saya tahu dikirim. Iya kan? Canda. Nah, karena pakai apa-apa. Ya, kalau bapak ibu saya sih tahu dari kecil kita nggak pernah kayak begitu. Jadi bagi saya terserah orang mau ngomong apa. Orang-orang saya arogan, saya percaya kekuasaan itu Tuhan yang kasih. Jadi maksudnya terserah Bu Sinta mau kasih masukan apa. Oh tentu saya dengar. Orang tua, tentu saya dengar.
Tapi saya bisa mengerti banyak orang tua nggak suka sama saya ngerti. Kalau saya, ketika saya berhadapan dengan Bapak itu, saya akan lihat kalau dia kepancingnya karena dengan umpannya apa, bagaimana. Gitu. Jadi misalnya Bapak melakukan sesuatu yang membuat kesalahan atau tidak sesuai dengan saya katakan. Apa yang Bapak katakan tidak salah, itu betul. Hanya waktunya yang tidak benar, yang tidak tepat. Saya mendukung, tapi waktunya yang tidak tepat atau cara menyampaikannya yang tidak pas. Gus Dur dengerin Ibu? Insya Allah ya. Dan akan memperbaiki apa yang saya katakan itu. Gitu. Kalau Ibu ngasih tahu Gus Dur itu keras sambil marah atau gimana Ibunya? Kalau Ibu ngasih tahu Gus Dur? ya dengan tenang, dengan bahasa yang rendah, dan jangan sampai justru malah menimbulkan kemarahannya. Artinya tidak akan sampai pada tujuan. Kalau gitu Bu Veron mulai dipraktekkan dengan suara rendah, tapi pakai golong. Kalau perlu dielus-elus dulu. Iya. By the way, saya mau katakan silakan bergabung bagi Anda yang menyaksikan acara ini bisa live tweet dengan hashtag Ahok di Rossi. Lihat cara penulisannya di layar televisi Anda. Ahok ini yang saya tahu marah-marah sebenarnya kalau lapar, bener nggak Bu? Sekarang udah tahu caranya dia. Kalau masaknya terlambat dia udah sodorin pepaya dulu. Ya, kayak burung kan supaya bisa nyanyi. Ya kalau saya udah tahu strateginya. Kalau saya mau makan, tuh nggak keburu masak nih. Pasti nggak lama udah masuk satu piring pepaya. Emang nggak bisa nahan lapar, Pak Ahok ini nggak bisa nahan lapar? Pepaya udah diem. Oh gitu. Gak bisa Nggak bisa nahan lapar. nggak bisa nahan lapar. Saya tahu di meja selalu ada pisang kan? Ya kalau nggak pisang pepaya lah yang murah sehat. Ya kan selalu itu kan sama apa? Kalau mau suka biskuit. pinter, kalau mau pinter ngoceh, makanannya itu pisang atau pepaya. Oh iya benar juga ya. Burungnya begitu. Atau cabe. Kasih cabe Beo itu ya, lebih. beo ya. Iya. Justru Kan saya tidak ngocehnya makan lebih cabai banyak. itu. Kan selalu ada pisang kan di mejanya kan? Dan di meja ini sebenarnya sudah jadi salah satu tujuan wisata kalau ke kantor gubernur. Semua artis, semua tamu yang datang ke meja ini ya kalau nggak salah nih, semua orang bisa berfoto kan? Kursi gubernur semua boleh. Saya juga nggak ada ruangan kerja kan. Ruangan kerja saya penuh staf. Bagi saya kan kerja nggak gitu penting mau duduk kursi apa, yang penting ada meja. Yang penting ada pisang. Ya minimal ada makanan lah. Oke. Selain itu juga seneng durian katanya. Kenapa? Ya durian itu memang makanan paling enak lah. Kenapa enak? Saking enak itu dilindungi dengan duri begitu tajam. Tuh lihat ya, ada yang ngambil mukanya nggak seneng banget lihat ya. Tuh lihat. Coba kalau bisa dilihat di zoom gambarnya ya, ada yang mau ngambil kayaknya nggak rela banget. Lebih baik jabatan gubernur keambil daripada durian di wajahnya keambil. Benar nggak keahlian Pak Ahok itu milih durian? Pinter makan. Pinter makan. Tapi ada keahlian milih durian juga, benar nggak? Kalau durian kampung kan masih tahu lah kan wanginya, dia punya belahannya, terus pukul-pukul kan tahu. Kita uji ya bagaimana keahlian Pak Ahok makan durian ya. Bu Sinta seneng banget. Mana duriannya? Nah, Dari mana nih? coba buktikan Pak. Kayaknya ini durian Rancamaya ya. Bukan Podomoro kayaknya Pak. Kelihatan tuh. Wanginya sih enak banget nih. Coba. Mana yang bisa dipilih paling manis dan bukanya? Kok nggak cocok semua? Kayaknya nggak bagus nih durian. Ini agak lumayan agak manis tadi. Nah ini juga masih lumayan lah. Ini tapi juga agak putih nih sebetulnya. Aduh, kurang. Jadi agak lumayan, cuma dua ini agak lumayan. Itu agak lumayan. Itu pun sebenarnya nggak gitu bagus juga, tapi agak manis lah. Bu Sinta makan durian nggak Bu? Makan. Oh makan. Pak Ahok tolong bukain durian buat Bu Sinta. Aduh, buka durian mah gampang banget. Nah, udah. Ini menurut Pak Ahok yang paling manis nih. Ya agak manis lah ini, lumayan lah ini. Ya. Bu, mau coba Bu? Oke. Kok kayaknya kurang. Iya.
Tapi di antara semua ini yang agak ada rasa manis sih. Yang lain kayaknya kurang. Yang lain kurang. Bu Veron dong? Kurang ini. Enak, Bu? Ya, Tidak manis, terlalu. manis. Ya, enggak gitu. Manis tapi Manis. Manis. Makanya cuma 2 yang manis, kalau yang lain enggak. Oh gitu, jadi milih durian tuh apa? Baunya sama kita rasain bisa tahu kan. Kan udah sering makan durian tahu dong ini manis apa. Bisa rasa. manis tapi memang Ini manis. terasa kalau kurang tua gitu loh. Ya. Oke lah, kita Ini kembali kayak ke... dipetik, ada yang masih mentah. Oke, tadi. kembali kita, ini bukan talk show tentang kuliner durian. Gitu. Kenapa kita jadi bahas soal durian ya? Iya. Bu, ini yang belahin Gubernur DKI Jakarta loh, Bu. Iya. Jakarta. Jadi potong orang kok tinggal buka aja. Tuh, ya nggak apa-apa toh Pak Rosi, Mbak Rosi. Kan saya mantan ibu negara. Iya. Bu Veron, ini sebentar lagi kan mau pilkada nih, pemilu. Kira-kira menurut Bu Veron nih, kalah menang buat Pak Ahok seperti apa sih keluarga ini atau pasangan ini akan terus berjalan? Ya dari awal memang kita nggak pernah merasa posisi jadi pejabat sih. Sama, jadi sebenarnya hanya ya memang ditempatkan karena kita ya seperti yang Bapak katakan untuk menjalani keadilan sosial kan. Nah buat kita masa jabatan itu mau jadi atau nggak jadi juga tetap aja ada masa waktunya, ada masa expired. Kan 5 tahun juga kita jadi warga. Kalau nambah juga ada 5 tahun juga habis itu juga jadi warga. Jadi buat kita ya ini bukan masalah. Jadi atau nggak jadi. Jadi istri gubernur nggak apa-apa, nggak jadi istri gubernur nggak apa-apa. Ya sama aja sih. Sebenarnya mana yang lebih enak sih? Jadi warga lebih enak kan, jadi menikmati kan. Kalau yang jadi gubernur yang kerja setengah mati. Iya kan kita gimana ya, kita udah pernah ngalamin kan jadi bupati, terus gagal jadi gubernur, berhenti. Kita udah on off kan udah sering. Kita udah ngalamin kan. Kayak di DPRD terus berhenti, maju bupati. Terus juga diserang-serangin dengan SARA gitu udah sering kita alamin. Jadi juga pernah off, gagal jadi gubernur, terus kerja lagi, baik lagi DPR, maju lagi. Jadi saya kira ya kehidupan kita biasa aja. Tapi bener nggak karena sekarang anak Pak Ahok kan gubernur gitu, semua orang tahu, anak-anak tuh lebih seneng jangan ketahuan saya ini anaknya Ahok. Diantar anaknya ke UI memilih untuk... Enggak lah, sebetulnya bukan soal orang tahu ya, kita tahu kok mau bilang apa, ada foto, ada apa, orang juga tahu mau bilang apa gitu kan. Saya kira ya nggak usah terlalu banyak publikasi juga lah, ada kehidupan pribadi orang juga kan. Ini kan pelayanan gitu loh. Mungkin orang nikmatin jadi pejabat karena banyak fasilitas. Kalau saya nikmatin jadi pejabat bisa bantu banyak orang nggak pakai duit saya, gitu aja. Saya sebelum terakhir ke Pak Ahok, Bu Sinta, apa nasihat Bu Sinta sebagai seorang ibu gitu ya, yang juga pernah menjadi, yang juga menjadi istri dari pemimpin negara ini, buat Pak Ahok dan Ibu Veron? Kalau kepada Pak Ahok, ya saya tahu bahwa Pak Ahok itu kayaknya punya karakter temperamental ya. Karena itu saya berharap bahwa sejak saat ini Pak Ahok sudah harus mulai belajar untuk merubah temperamennya ini dengan mengendalikan usaha untuk mengendalikan emosinya. Ya. Kemudian meningkatkan kearifan dan kebijaksanaannya dan menghadapi segala sesuatu dengan bijaksana. Karena bagaimanapun tujuan yang baik, keinginan yang baik, kalau dilakukan, disampaikan dengan yang cara tidak baik, hasilnya juga akan tidak baik. Syukur kalau Pak Ahok itu bisa mencontoh apa yang dilakukan Gus Dur, yaitu ketika memberikan keputusan atau apapun kepada masyarakat, kadang-kadang itu diseling dengan juk-juknya atau lelucon-leluconnya, sehingga masyarakat tidak merasa kalau sedang dimarahi, tapi justru merasa diajak untuk tertawa bersama-sama dan bisa menerima semua nasihat itu dengan hati lapang dan gembira. Itu yang saya inginkan. Tapi Pak Ahok ini lucu loh, Bu. Pak Ahok ini jago stand up, coba lucu sedikit aja buat Bu Sinta. Biar Bu Sinta tahu bahwa Pak Ahok ini lucu. Lucu loh Pak Ahok ini. Bu Veron bener nggak Pak Ahok? Lucu kan? Gue nggak tahu mau stand up yang mana.
Yang mana? Dua apa kayak gitu loh, Iya. yang lucu. Oh, stand up soal bawa mobil. Heeh. Ya kan? Saya seumur hidup tuh pernah 3 kali tuh nggak tidur bawa mobil. Pertama waktu bawa ibu saya berpikir ngantuk. Ini lurus saya mau tidur dulu malam-malam. Tuh nggak tahu makin miring, ibu saya teriak, baru kaget saya langsung bangun nggak ngantuk lagi. Yang kedua habis ke Anyer sama teman saya lagi ke Cilegon tuh. Pulang pada makan ikan kekenyangan. Siapa yang nggak ngantuk? Nggak ngantuk, saya nggak ngantuk. Terus saya pada tidur kan. Kan di jalan tol Merak itu kan sepi. Saya berpikir tuh nggak, ini jalan gitu lurus gitu sepi. Bangsa 10 menit gua tidur nggak apa-apa ya nggak? Jadi ya aku tidur nih kan. Waktu tidur untung kakinya nggak nginjak gas. Makin lama makin pelan. Makanya teman-teman pada panik lihat kita tambah pelan kan. Wah, nggak bisa tidur lagi semua saking takutnya itu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga saya berpikir di Jakarta kalau kerja capek mau tidur gampang caranya. Tidur di lampu merah. Kenapa di lampu merah? Karena pasti begitu lampu hijau yang belakang akan tet klakson. Kalau ada tet klakson berarti di situ saya harus kebangun lalu saya jalan gitu ya. Tapi satu hari ternyata ada masalahnya juga loh tertidur itu. Kita mimpi kan tidur langsung kan. Saya gampang tidur. Begitu tet gitu kan. Saya begitu melek. Saya panik luar biasa. Kenapa mobil saya mundur gitu kenceng? Saya injak rem, masih mundur juga. Saya tarik rem tangan, masih mundur juga. Waduh, terus belakang terus pikir nabrak. Saya lihat kok nggak nabrak. Baru saya sadar, mobil orang jalan saya diem sebetulnya. Apa gitu? Bu Sinta ketawa. Gimana Bu? 1 sampai 10 berapa nilai humornya? 1. Boleh. Untuk Bu Veron Bu, sebagai ketua tim penggerak PKK, nasihat buat sesama perempuan, buat Bu Veron. Ngomong-ngomong PKK ini apa sih singkatannya? Dari SD kita udah dengar, sekarang saya masih ada ya PKK ya? Ada. Dulu saya namain perempuan kurang kerjaan. Iya. Marahin dong Bu kalau kayak gitu. Itu kan menghina menghina perempuan PKK. Memangnya cuma laki-laki yang punya kerjaan? Akhirnya setelah saya ngomong begitu, bekerjalah dengan baik. Makanya sekarang di Jakarta sudah punya 60-an RPTRA. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Itu markasnya PKK. Tahun ini kita mau bangun 120 lebih. Itu karena kita bilangin PKK. Jangan sampai perempuan kurang kerjaan loh ya. Mesti pikirin kerjanya apa. Enak aja perempuan kurang kerjaan. Ya kan namanya kan kasih. Dia, Bu, boleh saya wakilin? Boleh, benar? Silakan. Oh, seneng banget. Enak aja perempuan gak ada kerjaan. Perempuan yang di sebelah Justru Anda aku ini bilang ya begitu, harus dia bekerja kerja. paling nggak 3 anak udah dilahirkan. Masak, ngurusin situ, enak aja bukannya terima kasih dibilang kurang kerjaan. Nanti aku ketemu Kalau lagi. saya tambahin, saya bisa tambahin. Yang dulu yang mengandung siapa? Pak Ahok. Masuk Bu. Melahirkan siapa? Bagus Bu, masuk. Ini ngomong PKK kok jadi 3 lawan 1. Ini kan PKK singkatan. Tadi dia Kemudian yang ini menyusui jahat ini. siapa? Dia nanya sama saya PKK singkatan apa? Lah ya. Kok tiba-tiba jadi emansipasi perempuan? Lah, karena saya pegiat perempuan, saya akan membela. Ya. Masa dibilang PKK perempuan kurang kerjaan Bu? Kalau PKK itu perempuan kurang kerjaan, yang merawat Bapak siapa? Yang ngajari Kalau dulu makan, zaman Sri Mulat, yang ngajari makan siapa? Ini nggak ada Yang hubungan ngajari dengan menghina berjalan perempuan, siapa? Bu. Yang mengajari ngomong siapa? Ini nggak ada menghina perempuan, ini Bukan, provokator. Tapi tadi bilangnya kurang Saya kurang bilang, pekerjaan. PKK. Lah yang mengerjakan semuanya itu siapa? Ini lah Bu, ini contoh biasnya ketika media mempermainkan kata-kata. Ibu Sinta tidak mendengar lagi PKK singkatan apa, saya sudah lupa. Itu kan pemberdayaan keluarga, kesejahteraan keluarga. Dia udah lupa singkatan PKK. Makanya saya sampaikan, nah begitu saya ngomong PKK saya candain adalah perempuan kurang kerjaan,
Makanya dia langsung bekerja dengan baik dong, membuktikan. Enak aja emang. Nggak, makanya Enak aja bener. Bukan dia langsung bilang enak aja. Enggak, makanya saya bilang akhirnya PKK itu harus dibalikin betul-betul pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Makanya dia bentuklah RPTRA. Makanya saya itu profesional. Sampai rumah, tolong balaskan dendam kami. Gak apa-apa di luar dia bisa begini Bu Veron. Tolong. Begitu sampai di rumah. Jadi nggak makan durian dia. Nanti tolong dikasih durian. Di rumah ada stok durian. Tolong dikasih durian sak kulit-kulit. Thank you Pak Ahok, thank you Ibu Veron, dan terima kasih untuk Ibu Sintan Nuriyawahid. Terima kasih Pak Ahok, good luck. Juga sekali lagi buat Bu Veron pasangan ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan Talk Show Rosi. Kita akan jumpa lagi besok. Sandiaga Uno di Rosi. Saya Rosiana Selalai, selamat malam, sampai jumpa besok. Thank you.